Iya, baik sahabat amigos, di kesempatan pagi hari ini kita dalam program acara Renungan Pagi dan Doa untuk Sahabat. Di edisi hari ini, Senin di lembaran yang ke-9, bulan Desember 2019. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan diberkati bersama dengan renungan firman Tuhan oleh hamba Tuhan yang sudah hadir di studio, Bapak Pendeta Yan Prisondak. Shalom, selamat pagi. Iya, sahabat kami membuka line telepon, SMS dan juga WA yang ingin bergabung di 0853 9898 0421 atau juga via Facebook Amigos FM Tomohon. Sahabat bisa berkomentar dan juga turut membagikan program acara ini. Dan saya serahkan kepada hamba Tuhan. Tuhan, sahabat dimanapun berada, pagi hari ini sebelum kita lebih jauh memulaikan aktivitas kehidupan kita di hari ini, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini buat anugerah yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami boleh ada di hari ini, menikmati berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami pada saat ini ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan akan mengalir bagi kami, sehingga kami boleh memahami dan dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat dimanapun berada, hari yang ke-9 di bulan yang ke-12 ini, bulan yang terakhir di tahun 2019 ini, tanpa terasa perayaan Natal atau hari Natal sudah semakin dekat dan kita sudah banyak mungkin merayakan atau menghadiri perayaan-perayaan Natal yang diselenggarakan baik oleh gereja maupun lembaga-lembaga dan sebagainya. Karena itu pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Dengan satu topik ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita dalam perenungan tentang mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Sahabat dimanapun berada, tentunya untuk mendapatkan informasi atau jawaban yang akurat tentang alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia, tentunya adalah melalui pernyataan Yesus sendiri. Nah, karena itu kita akan melihat di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pernyataan-pernyataan Yesus tentang mengapa dia datang ke dalam dunia. Kita akan melihat melalui proklamasi Yesus sendiri tentang alasan mengapa dia datang ke dalam dunia ini. Kita mau membaca di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasalnya yang ke-19 dalam kitab Lukas. Pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di sana dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi saya baca untuk kita semua, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-9 mulai, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu, alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia lewat proklamasi atau lewat pernyataan Yesus sendiri adalah yang pertama di dalam Lukas 19 ayat 10 ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau yang tersesat. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya pasalnya yang ke-53 ini menyatakan siapakah orang-orang yang dimaksud di dalam tadi Lukas 19 ayat 10, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri,
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sekalian sesat. Jadi sahabat dimanapun berada, orang-orang yang dicari Tuhan sebenarnya adalah kita sekalian atau kita semua. Karena itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan yang hilang dan tersesat. Karena kita sekalian atau semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, semua kita sesat. Seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 ini. Bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Oleh karena itu, Yesus mau datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan tersesat. Siapa yang tersesat, siapa yang terhilang, kitalah orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Semua manusia, kita semua telah sesat dan kita dikatakan firman Tuhan mengambil jalan kita sendiri. Namun syukur kepada Tuhan, Yesus mau datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita semua manusia yang terhilang dan tersesat. Kemudian yang kedua, kita mau melihat pernyataan Tuhan Yesus juga, mengapa dia datang ke dalam dunia ini. Di dalam Lukas pasalnya yang kelima, Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32. Lukas pasal 5 ayat yang ke-32, di sana dikatakan, aku datang, ini pernyataan Yesus sendiri, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Baik-baik ayat dari Lukas 5 ayat 32 ini dengan jelas Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Inilah satu alasan mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Yang kedua yaitu untuk memanggil orang berdosa untuk apa? Untuk bertobat sebagaimana yang dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Siapakah orang-orang berdosa ini? Kalau kita membaca di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang-orang berdosa adalah semua orang, ya, termasuk saya dan saudara dimanapun kita berada. Jadi kita adalah orang-orang berdosa yang mau dipanggil oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita bertobat dan menerima keselamatan. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi dari ayat Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Sebenarnya di dalam dunia ini hanya ada satu kelompok orang saja, yaitu orang berdosa. Namun orang berdosa ini juga dapat dibagi lagi dalam dua kategori. Yang pertama, orang berdosa yang menyadari bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang berdosa. Jadi orang berdosa dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, orang berdosa yang menyadari bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang yang berdosa. Dan kemudian yang kedua, orang berdosa yang tidak menyadari bahwa dia berdosa, bahkan malah menganggap dirinya benar atau memiliki kesombongan dalam diri. Contoh adalah orang Farisi dan pemungut cukai di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita melihat di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Lukas 18 ayatnya yang ke-9 Lukas 18 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Di situ berbicara atau menceritakan tentang sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kita melihat di sini ya. Ini ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat, di sini kita melihat dua kategori orang berdosa. Yang satu orang berdosa yang menyadari bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang yang berdosa. Yang kedua adalah orang berdosa yang tidak menyadari bahwa dia berdosa, bahkan malah menganggap dirinya benar. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara pergi ke bait Allah, ke rumah gereja, kemudian ada orang yang berdoa seperti orang Farisi ini, kemudian berkata, memegahkan dirinya, menyombongkan dirinya, bahwa dia adalah orang yang tidak sama seperti orang lain, dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Atau boleh dikata ketika saudara di situ bukan seperti dia ini. Bagaimana perasaan saudara ketika dikatakan seperti itu? Saudara pasti marah, ya. Karena saudara ada bersama-sama di bait Allah yang sama, di gereja yang sama, kemudian ada orang berdoa seperti ini. Ya, ini mau menyatakan kepada kita seseorang yang sebenarnya juga membutuhkan juru selamat, yang sebenarnya juga berdosa, namun ada kesombongan dalam diri, merasa bahwa dirinya benar dan menganggap rendah orang lain. Nah, saudara, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa untuk bertobat. Semua kita adalah orang berdosa dan kita memerlukan pertobatan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara, dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa seorang yang berdosa, dia datang ke bait Allah, bahkan dikatakan dia, ya pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan tidak berani. Alkitab mengatakan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan dengan jelas Alkitab berkata bahwa orang inilah yang pulang dan dibenarkan oleh Allah. Orang semakin berdosa, semakin takut mendengar firman. Sebaliknya orang yang semakin mendengarkan firman, semakin takut untuk berdosa. Banyak kali kita datang ke tempat ibadah, ya. Ketika dalam ibadah mungkin saudara ada tangisan-tangisan ketika ada ibadah. Ketika penyembahan dinaikkan mungkin saudara menangis. Tetapi ingat bahwa tangisan-tangisan kita jangan hanya bersifat tangisan liturgi saja, tangisan ibadah saja. Ataupun kita hanya menangis karena, apalagi di bulan Desember ini, kita tidak punya uang. Ya, kita menangis karena tidak punya uang. Kita menangis karena tidak punya baju baru. Kita menangis karena kita tidak dapat menyediakan kue-kue yang banyak. Mungkin hari Natal di tahun ini kita tidak dapat merayakan karena tidak ada persediaan makanan dan sebagainya yang dapat kita sediakan. Sehingga kita menangis karena hal-hal itu. Kita menangis karena tidak punya uang, kita menangis karena kita sakit dan sebagainya. Tetapi mari, bukan hanya karena itu, bukan hanya tangisan-tangisan karena hal-hal itu, bukan hanya tangisan-tangisan liturgi saja, tetapi benar-benar kita juga menangis karena dosa-dosa kita. Tangisan penyesalan yang menuju kepada pertobatan, itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan datang, yaitu untuk memanggil kita sebagai orang berdosa untuk bertobat, sehingga benar bahwa momen kedatangan Tuhan melalui perayaan Natal yang kita rayakan, kita benar-benar menyadari bahwa kita membutuhkan juru selamat dan kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Sehingga
maksud dan tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini itu benar-benar tergenapi juga dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, mari membuka di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, sama seperti anak manusia datang, jadi ini tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia yang ketiga adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang seperti yang dinyatakan di dalam Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28 ini. Teladan Yesus adalah melayani. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita ada dalam posisi melayani atau dilayani? Banyak kali kita lebih senang untuk dilayani dan semua orang sebenarnya suka untuk dilayani. Tetapi kita melihat kepada teladan Yesus, dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan lebih daripada itu adalah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Sahabat dimanapun berada, jangan kita tanyakan apa yang Tuhan atau gereja telah beri atau akan beri, apalagi di momen Natal ini. Apa yang akan Tuhan beri, apa yang akan gereja beri kepada saya? Ya, kita jangan tanyakan hal itu. Tetapi tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang akan kita beri, apa yang telah kita beri dan akan kita beri untuk Tuhan dan gerejanya. Ini yang dimaksud dengan melayani, ya, bukan dilayani. Jadi jangan ketika kita di momen Natal ini apalagi tidak memperoleh sesuatu dari gereja, akhirnya kita menjadi marah, kemudian kita mulai bersungut-sungut, ataupun mulai akhirnya kita tidak datang ke gereja karena sebenarnya ada sesuatu yang kita tidak suka karena gereja tidak memberi sesuatu kepada kita. Saudara, kita harus perlu tanyakan bukan apa yang harus gereja beri, apa yang Tuhan harus beri kepada saya, tetapi justru kita harus pertanyakan apa yang akan kita beri, apa yang telah kita beri bagi Tuhan dan gerejanya, mencontohi teladan daripada Yesus, yaitu ketika dia datang ke dalam dunia adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kemudian selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini pernyataan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, yaitu supaya kita semua, orang-orang berdosa, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Satu pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini adalah supaya kita memperoleh hidup dan memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi ada begitu banyak hal yang berbicara tentang kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, dan kelimpahan dalam hal-hal yang lain. Bukan hanya bersifat materi. Saudara, Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa
Roma 6 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini maksud kedatangan Tuhan adalah memberikan kita hidup, memberikan hidup yang kekal. Karena di dalam Roma 6 ayat 23 dengan jelas mengatakan upah dosa. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Jadi sebenarnya semua orang akan menerima maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi syukur kepada Allah karena kedatangan Yesus ke dalam dunia, karena karunia Allah memberikan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik Roma 6 ayat 23 ini. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, hanya oleh kasih karunia Allah. Sekali lagi, hanya oleh kasih karunia Allah kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dengan tegas dikatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada di luar daripada Tuhan Yesus. Hanya ada keselamatan, hidup yang kekal yang merupakan karunia Allah itu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa maut, karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Catat baik dalam hidup kita bahwa keselamatan hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ini tujuan kedatangan Kristus, yaitu memberikan hidup yang kekal, hidup dalam kelimpahan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya saudara, memang Yesus datang untuk semua orang, tetapi keselamatan diberi bagi yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada begitu banyak hal alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia, tetapi saya mencatat dan membagikan pada kesempatan ini 4 alasan dari pernyataan Yesus sendiri. Mengapa dia datang ke dalam dunia? Pertama tadi adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang tersesat. Kita semua inilah yang tersesat dan dicari oleh Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan sendiri yang mau datang dan mencari kita, orang-orang yang terhilang dan tersesat. Kemudian yang kedua, yaitu untuk memanggil orang berdosa, dan tujuan dari panggilan Tuhan adalah supaya orang berdosa, kita semua sekalian adalah orang-orang berdosa, untuk bertobat. Jadi jadilah orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya, kita tidak menjadi orang yang sombong. Siapapun kita, saudara, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, yang membutuhkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, alasan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian yang keempat adalah maksud dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Luar biasa sekali. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, sahabat, pendengar, dimanapun berada, manusia telah tersesat, kita sekalian telah terhilang. Manusia semua kita berdosa dan butuh penebusan. Kita semua membutuhkan juru selamat untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena itu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita dengan panggilan dan panggilan ilahi, supaya kita yang berdosa ini bertobat dari dosa-dosa kita dan menerima penebusan darinya, sehingga kita memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Biarlah kita memaknai kedatangan Tuhan, supaya kita senantiasa datang kepada Tuhan untuk mengalami Tuhan dan memperoleh penebusan atas segala dosa-dosa kita. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa jangan kita hanya menangis karena kita tidak punya uang. Jangan hanya kita menangis kepada Tuhan karena kita butuh kesembuhan saja. Jangan hanya kita menangis karena kita mungkin tidak bisa membeli baju baru dan sebagainya di momen perayaan Natal ini. Tetapi mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Di momen perayaan Natal ini kita menyadari bahwa ada juru selamat yang datang ke dalam dunia ini untuk saya dan saudara yang berdosa ini. Dan kita membutuhkan penebusan, pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat dimanapun berada.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang lain, agama-agama lain. Tetapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib, luar biasa, dahsyat, yang mau datang dalam dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa manusia, datang kepada kami, mencari kami orang-orang berdosa yang terhilang, tersesat dalam panggilan supaya kami bertobat dan menerima keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Engkau meneladankan sebagai Tuhan, Engkau datang untuk melayani. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di momen kami merayakan perayaan Natal, kami mau memberi yang terbaik dari hidup kami bagi Tuhan. Kami mau melayani, memberi kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami menghargai panggilan ilahi yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kedatangan-Mu. Dan kami menerima keselamatan daripada-Mu, menerima hidup yang kekal, menerima kelimpahan di dalam segala hal. Oleh karena Engkau ada dalam hidup kami. Tolonglah kami semua yang berdosa ini, sehingga kami tidak menjadi sombong. Kami menyadari bahwa kami orang berdosa yang membutuhkan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Berkatilah kami dengan hati yang penuh kesadaran. Biarlah di momen perayaan Natal ini, kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Iya, baik sahabat amigos, luar biasa berkat firman Tuhan yang baru saja dibagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan sharing bersama. Bagi sahabat yang ingin bergabung silahkan di 0853 9898 0421. Dan terlebih dahulu kita diberkati dulu dengan satu pujian, Yesus datang membawa kelimpahan. Dan kami akan kembali. Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 amin. Yesus datang membawa kelimpahan, Yesus datang membawa kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan, Yesus datang membawa kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Yesus datang memberi kelimpahan, Yesus datang memberi kesembuhan, kasih-Nya yang sanggup pulihkanku. Yesus, ku percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya.
Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, 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 amin. Haleluya, Ya baik, terima kasih masih di 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Kami telah membuka line telepon, SMS dan juga WA. Bagi sahabat yang ingin bergabung di 0853 9898 0421 dan juga kami mengucapkan selamat pagi kepada semua sahabat yang lewat media sosial streaming Facebook Radio Amigos yang sudah banyak menyapa juga di pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung juga di program acara kami di pagi hari ini. Dan telepon, SMS, dan WA yang ingin bergabung di 0853 9898 0421. Amigo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Pagi Shalom. Pak. Silakan ingin ditanyakan, Pak Edi. silakan. Oh ya Pak Edi, silakan. Begini, Pak Pendeta, firman Tuhan itu betul dan benar. Ya dan amin. Iya. Masalahnya begini, mau atau enggak datang ke Tuhan. Satu. Kedua, mau enggak kita orang bertobat. Ya, semua manusia berdosa, termasuk saya dan lain-lainnya. Tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Kalau Yesus tidak lahir, tidak ada satupun yang bisa selamat. Karena Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang lain. Coba tolong bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak Edi, Tuhan Yesus juga memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya. Ya nanti dibacakan oleh Bapak Pendeta. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Saya bacakan di dalam 1 Tesalonika ayat 5 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, memang benar bahwa sebagaimana juga yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 ini, bahwa keselamatan yaitu hanya di dalam Yesus, karena Tuhan menghendaki semua orang sebenarnya tidak ditimpa oleh murka. Iya, betul. Tapi seperti yang dinyatakan juga oleh Pak Edi, mau ndak orang itu datang pada Tuhan, mau ndak orang bertobat, mau ndak orang menerima keselamatan. Jadi memang Yesus datang mati untuk semua orang, tapi yang akan menerima keselamatan seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, mereka yang percaya. Iya. Mereka yang mau datang kepada Tuhan, mereka yang mau bertobat dari dosa-dosa akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Iya, baik. Sahabat kita yang bergabung juga lewat WA, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
Shalom, selamat pagi. Seberat apapun pergumulan kita, kita harus terus maju dan maju karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus datang untuk memberikan pemulihan kepada kita semua. Apalagi dalam merayakan Natal di setiap waktu dan kesempatan, marilah kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya karena ada orang yang salah mempergunakan perayaan-perayaan tersebut. Terima kasih, Shalom. Nah, gimana? Salah mempergunakan perayaan-perayaan tersebut. Bagaimana? Seperti waktu lalu saya juga sempat berbicara tentang bagaimana memberikan sambutan yang spesial bagi Tuhan Yesus, di mana perayaan-perayaan Natal seharusnya justru menjadi momen bagi kita untuk kembali kita mengintrospeksi diri, kembali kita menghayati maksud kedatangan Tuhan, kita bertobat dari dosa-dosa kita, karena maksud kedatangan Tuhan adalah menebus dosa-dosa kita. Bukan justru di momen Natal salah dalam melaksanakan, salah dalam menghayati perayaan Natal, sehingga momen Natal ini dirayakan atau dihayati sebagai pesta-pesta, sebagai hura-hura, sebagai ajang kumpul-kumpul sahabat, karena seperti saya katakan waktu lalu, pulang kampung ketemu sahabat lama. Nah, mari kita bersama-sama pesta, minum-minum dan sebagainya. Ini menghayati Natal yang salah. Nah, seperti juga yang disampaikan bahwa momen Natal ini juga adalah momen di mana Tuhan memberikan pemulihan. Ya, sekalipun ada tantangan, ada masalah yang berat, ada pemulihan dari Tuhan. Sebenarnya di mana momen Natal ini momen di mana menerima damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Ini memang salah satu juga maksud kedatangan Tuhan. Ada banyak maksud kedatangan Tuhan, namun saya membahas hanya 4 di sini tadi. Namun sahabat juga sudah menambahkan bahwa maksud dan kedatangan Tuhan adalah memberikan pemulihan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan yang berat. Ketika menghayati Natal, kedatangan Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan juga, maka akan terjadi pemulihan. Bukan sebaliknya, menghayati dengan cara yang salah. Kiranya semua sahabat lewat mendengar perenungan di Radio Amigos akan terus memperoleh pemahaman bahwa ternyata ketika kita mau merayakan Natal, kita mari merayakan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, selanjutnya, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta dengan Tuhan memberikan berbagai macam masalah demi masalah, tapi ada orang yang sanggup melewatinya, ada juga yang tidak sanggup melewatinya. Dan bagaimana dengan kedatangan Tuhan untuk memulihkan keadaan manusia yang dalam pergumulan? Gimana maksudnya? Terima kasih untuk sahabat yang bergabung di sini. Dikatakan bagaimana tanggapan tentang Tuhan yang memberikan masalah-masalah. Garis bawahi bahwa Tuhan tidak memberikan masalah-masalah ya. Pencobaan bukan datang dari Tuhan, karena kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan ya, Tuhan mungkin mengizinkan. Ya, beda mengizinkan dengan memberikan. Ya, karena masalah-masalah mungkin terjadi, kita perlu cari atau merenungkan dulu apa yang menyebabkan latar belakangnya apa sampai ada masalah tersebut. Mungkin masalah tersebut karena kesalahan kita sendiri. Jadi jangan kita mempersalahkan Tuhan atas masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saya selalu mengatakan bahwa kita cek dulu masalah pergumulan apa yang kita hadapi. Apakah ini karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita? Misalnya kita tiba-tiba dapat sakit MA, padahal kita sudah dilarang dokter tidak boleh makan yang mengandung asam, pedas-pedas seperti itu, tapi kita lawan. Nah, akhirnya kita bilang Tuhan mendatangkan masalah ini. Ya, ini salah saudara ya, ini kesalahan kita. Jadi kita perlu cek dulu apakah masalah yang kita hadapi ini karena kesalahan kita atau karena dosa kita. Ya, jadi kalau karena kesalahan dan dosa kita perlu bertobat. Betul. Ya, kalau masalah itu diakibatkan karena kesalahan dan dosa kita perlu bertobat sama Tuhan, minta ampun Tuhan. Ampuni saya dan pulihkan saya dari setiap persoalan masalah ini. Kemudian yang kedua, kalau seandainya itu bukan karena kesalahan kita, mungkin karena kuasa kegelapan ya. Karena iblis juga tidak senang ketika kita berada dalam situasi yang aman, situasi yang damai, kita berada dalam berkat-berkat. Iblis mau juga mendatangkan masalah dalam hidup kita. Jadi ada orang-orang juga yang iri, sehingga juga ya
menggunakan kuasa kegelapan dan sebagainya. Mungkin ini Betul. karena kuasa kegelapan. Namun kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang dapat mengalahkan segalanya. Kita berdoa kepada Tuhan sehingga setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengakibatkan masalah datang ke dalam hidup kita itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kemudian kalau seandainya itu bukan karena dosa kesalahan kita, mungkin itu bukan karena diakibatkan juga oleh karena kuasa-kuasa kegelapan sebagainya, mungkin juga itu diizinkan Tuhan untuk Iya. memurnikan iman kita. Diizinkan Tuhan ya. Ya, kenapa kita sudah, makanya ada pertanyaan, kenapa saya sudah semakin setia kepada Iya. Tuhan, sudah rajin berdoa, rajin beribadah, puasa dan sebagainya. Namun masalah-masalah semakin banyak. Mungkin Tuhan mengizinkan persoalan masalah itu terjadi supaya kita semakin kuat, iman kita semakin teruji sehingga kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi Tuhan tidak memberikan masalah-masalah, ya. Jadi jangan salah, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dan memang dikatakan tadi ada orang yang mampu melewati masalah-masalah, ada orang yang tidak mampu. Memang berbeda-beda orang dalam menanggapi persoalan. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Kita manusia berbeda dalam menanggapi dan meresponi masalah yang terjadi atas hidup kita. Tapi kita punya Tuhan yang sama, kuasanya sama. Dia memberikan Roh Kudusnya menjadi penolong. Karena itu kita yang tidak mampu, mari datang kepada Tuhan, minta pertolongan kuasa Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk melewati persoalan, masalah, tantangan, agar ada pemulihan, agar ada kemenangan ketika kita melewati persoalan dan masalah. Puji Tuhan. Baik, sahabat amigos, kami akan kembali sesi selanjutnya. Setelah kita diberkati dulu dengan pujian datang kepada Tuhan, yang masih ingin bergabung, line telepon SMS WA 0853 9898 0421.
wejanganku untuk sahabat. Dalam ayat yang lain Tuhan juga mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Masa nyatanya itu orang di luar Tuhan juga kaya raya, nyatanya dia juga Kristen, cuma Kristen KTP, mabuk, selingkuh, lagi mar, dia kaya. Iya, dia dalam hidup di dunianya, dia bisa lakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Saudara bisa, tetapi di ujung kehidupan saudara, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya saudaraku, loyal, setia kepada Tuhan saja. Apapun tantangannya, apapun resikonya. Diberkatilah amigos. Iya, baik sahabat, terima kasih. Masih di 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Bersama dengan Bapak Pendeta Yandri Sondag di pagi hari ini. Dan yang ingin bergabung dipersilakan di 0853 9898 0421 dan juga lewat Facebook Radio Amigos. Iya, kami menyapa dulu sahabat-sahabat kita lewat media sosial yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami menyapa Agustinate Oinan yang menyapa kita dan mengucapkan selamat pagi. Kemudian ada juga sahabat kita Pantas Parapat, selamat Advent yang kedua. Untuk juga Rizda Sianturi, selamat pagi, mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kemudian juga ada Asisa Jija juga mengaminkan firman Tuhan. Yulia Rita, selamat pagi juga. Kemudian Restu Inta juga ada yang mengucapkan selamat Advent kedua. Kemudian Lini Tampik juga mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang bergabung di media sosial, bahkan juga sudah menonton program acara kita ini. Mereka sangat-sangat diberkati. Kemudian kami menyapa juga ada hamba Tuhan Dong Yukim yang juga menonton program acara kita ini. Selamat pagi Bapak bersama keluarga, dan juga pelayanannya yang ada di Tondano luar biasa ya, merangkul orang-orang yang kurang mampu, bahkan diberikan juga perhatian yang khusus ya dalam hal ini, pelayanan holistik dan lain sebagainya. Ada juga Bapak Joni Saren yang ada di Hong Kong, turut juga bergabung dengan program acara kita. Bapak Pendeta Jeffrey Hutagalung, selamat pagi Pak Pendeta. Kemudian juga ada dari Bapak Meralam Sihombing juga yang turut membagikan program acara kita ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya. Iya, mengenai Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk menebus orang yang berdosa sehingga bisa dipulihkan keadaannya. Nah, ada orang juga yang merasa dirinya itu tidak berdosa. Ya. Nah, bagaimana ini? Inilah yang saya sampaikan tadi melalui penggambaran Yesus sendiri, karena memang Yesus udah tahu ya atas kehidupan manusia, sifat manusia. Betul. Sehingga dia menyampaikan perumpamaan tadi kalau kita membaca ya di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, di mana orang Farisi ini merasa bahwa dirinya benar karena sudah melakukan hal-hal yang bersifat keagamaan, ya, tuntutan-tuntutan keagamaan. Namun ya dikatakan kalau kita membaca ini ada kesombongan dalam dirinya, merasa bahwa dirinya benar dan orang lain ini menganggap rendah orang lain. Ini maksud dan tujuan dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nggak merasa bahwa dirinya ini membutuhkan juru selamat. Dia merasa bahwa dia sudah benar dan dia sudah selamat, dan menganggap orang lain ini yang berdosa. Karena itu kalau kita melihat Yesus memberikan perumpamaan ini, dan dikatakan bahwa orang Farisi itu justru yang merasa diri berdosa, dia berdiri jauh-jauh, kemudian dia berdoa kepada Tuhan memohon belas kasihan, dan Alkitab mengatakan bahwa orang inilah yang pulang dan dibenarkan. Jadi sebagaimana kita mempelajari dari firman Tuhan bahwa kita semua adalah orang berdosa, jadi siapapun kita, jadi kita jangan menjadi sombong dengan aktivitas-aktivitas rohani yang sudah kita laksanakan, dengan pelayanan-pelayanan kita yang sudah kita kerjakan, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah beri untuk
kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita, Iya. mari tetap kita menjadi orang yang rendah hati. Hmm. Mari kita tetap menjadi orang yang selalu sadar bahwa kita butuh juru selamat. Hmm. Jangan sampai di dalam gereja kita terhilang. Iya, Ya, betul. jangan sampai dalam pelayanan kita akhirnya sendirinya ditolak. Hmm. Ya, seperti kata Paulus ya. Bahkan juga kata Tuhan Yesus, saya sangat waktu membaca firman di mana pada masa akhir ketika ada orang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat, Tuhan aku Iya. sudah melakukan mujizat. Nah, mungkin pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita pakai untuk kemegahan diri pribadi kita. Iya. Sudah ada kesombongan dalam diri kita, sehingga bukan Tuhan lagi yang dipermuliakan, Hmm. dan kita ada istilah mencuri kemuliaan Tuhan. Iya. Ya. Dan akhirnya pada kesempatan di mana Tuhan datang, kita akhirnya sendiri tertolak. Oleh karena itu, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita semua membutuhkan juru selamat. Kita adalah orang-orang yang berdosa, dan kita ada hanya karena kasih karunia. Kalau kita menjadi orang yang dibenarkan, ya bukan karena kita orang benar, tapi kita hanya dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya, ini adalah sebuah pertanyaan. Shalom Pak Pendeta. Ada seorang anak kecil yang bertanya kepada saya, Tuhan Yesus dilahirkan, tapi kenapa dia mati? Bagaimana saya memberikan jawaban yang tepat kepada seorang anak kecil? Beberapa kali dia bertanya kepada saya, kenapa Tuhan Yesus mati? Bagaimana bisa dia mati? Gimana? Yesus lahir tapi akhirnya dia mati. Ya, memang untuk mungkin ada tontonan-tontonannya yang dia memberikan penjelasan kepada anak-anak, kita juga perlu memperhatikan tingkat usia, karena memang pemahaman dari anak berdasarkan tingkat usia itu berbeda-beda untuk cara menanggapi waktu. Jadi kita mesti mencari cara yang sederhana atau kata-kata yang sederhana untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana Tuhan yang luar biasa besar menjadi manusia. Ini kan juga kenapa Tuhan jadi manusia ya? Mungkin anak-anak secara sederhana, secara polos mungkin bertanya, kenapa Tuhan lahir? Kaki Tuhan sudah lahir, dan dia berkata bahwa kenapa Tuhan mesti mati? Nah, kita perlu memberikan penjelasan yang utuh sesuai dengan firman Tuhan bahwa bukan cuma dia mati, tetapi dia bangkit. Dia mati untuk menebus dosa kita. Secara sederhana-sederhana. Kita tidak mungkin menjelaskan secara teologi kepada anak-anak yang kecil ya. Karena mungkin karena daya tangkap mereka ya sesuai dengan usia mereka. Tapi kita bisa memberikan penjelasan yang utuh bahwa Yesus lahir, kemudian dia melakukan mujizat-mujizat berkarya dalam hidup ini lewat kebenaran firman Tuhan ya, ada mujizat-mujizat kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Kemudian juga bukan hanya itu, dia mati karena memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Sudah itu bukan juga cuma mati tapi dia bangkit. Dan lewat media-media ya, lewat media juga ada tayangan-tayangan cerita firman Tuhan yang sudah dibuat, dirancang dalam bentuk media, seperti kalau hari-hari ini ya ada program Superbook ya juga yang menjangkau memuridkan anak melalui media, yaitu kisah-kisah Alkitab disampaikan atau diceritakan melalui media yang sesuai dengan anak-anak di masa sekarang. Mungkin mereka bisa lebih memahami. Ya, jadi diberikan pemahaman sesuai dengan tingkat usia ya, dengan bahasa yang sederhana. Dan tentunya di balik semuanya itu kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan ya. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah supaya setiap generasi dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan utuh. Iya, karena kita juga memperhatikan di zaman sekarang apalagi anak-anak ya, mereka rentan dengan berbagai masukan-masukan yang mereka tonton di YouTube dan lain sebagainya, sehingga mereka juga bisa mengidolakan superhero yang dibuat di film-film daripada Yesus itu sendiri ya. Nah, bagaimana ini perhatian kita kepada anak-anak, bahkan juga para pelayan anak, supaya anak-anak itu di zaman now ini mereka betul-betul hanya Yesus idola satu-satunya, daripada yang lain yang mereka ingat, film Korea lah atau bagaimana. Ya, saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu juga bahwa tantangan kita di zaman sekarang ini semakin kompleks, semakin besar. Karena itu
persiapan dan juga usaha kita harus juga lebih giat, lebih juga ekstra untuk menghadapi tantangan di era digital ini ya. Karena itu sarana-sarana yang sudah ada, media-media sosial, karena anak lebih banyak berkecimpung sekarang di dunia di dunia media sosial dan juga internet ya. Jadi bagaimana peranan guru, peranan orang tua, peranan pendidik untuk dapat mempergunakan juga media dalam penyampaian, penyeberangan kabar baik tentang Juru Selamat Yesus Kristus ini. Jadi jangan kita hanya berpatokan atau mau tinggal saja ya, berpasrah pada keadaan, begitu kuah atau sebagaimana ya. Jadi bagaimana kita mencari pendekatan-pendekatan sesuai dengan anak-anak di zaman sekarang, yaitu melalui pendekatan media sosial, melalui pendekatan digital dan sebagainya ya. Jadi peranan kita sebagai guru, orang tua, pendidik anak untuk lebih gencar lagi menyampaikan, memberikan pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah usang atau lekang oleh waktu. Iya, dia tetap ada sampai segala zaman. Firman Tuhan tetap ya dan amin, dan firman Tuhan tetap selalu baru tiap hari ya, sesuai dengan zaman kita bisa. Jadi tidak pernah mungkin ada orang bilang bahwa ketinggalan zaman. Tidak, ada firman Tuhan selalu baru. Tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikannya di era yang digital ini. Betul. Iya, sahabat, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Di program Mutiara Pagi hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya lewat media sosial, bahkan juga radio lokal yang juga sudah turut memberikan masukan-masukan buat kita semua. Dan silakan berdoa untuk setiap sahabat kita supaya benar-benar memahami bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan kita menjadi seorang pemenang. Dan silakan berdoa sekaligus mengakhiri program Mutiara Pagi hari ini. Silakan. Iya, puji Tuhan sahabat. Tuhan akan memberkati seluruh sahabat yang mendengarkan, menyaksikan live via FB Amigos FM Tomohon, dimanapun berada. Dan Tuhan juga akan memberkati sahabat yang sudah bergabung. Dan saya percaya bahwa kita semua sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita semua orang yang berdosa dan membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan di momen perayaan Natal ini. Kita menyadari keberdosaan hidup kita. Kita butuh juru selamat. Dan ketika kita datang, memberi yang terbaik untuk Tuhan, melayani Dia, memberi sesuatu bagi Tuhan lewat hidup kita ini yang terbaik, maka kita akan terus memperoleh hidup dan hidup yang di dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar, dahsyat, luar biasa, yang agung, yang rela datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti manusia, maka dalam kerendahan diri sebagai manusia, Engkau boleh menunjukkan Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Engkau datang untuk mencari kami yang terhilang, tersesat. Engkau datang dalam panggilan ilahi untuk kami, orang-orang yang berdosa, supaya kami bertobat kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan dalam perayaan-perayaan kami kehilangan makna yang sesungguhnya dari perayaan Natal, di mana kami menghargai kedatangan Juru Selamat justru di momen Natal ini, supaya kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan, menghargai bahwa ada Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosa kami, yang sudah datang untuk memberikan hidupnya bagi kami, untuk menjadi tebusan bagi kami. Karena itu hidup yang Tuhan sudah beri bagi kami akan hargai, kami akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami pergi berada, biarlah kami terus menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang bagi kami. Sahabat-sahabat dimanapun berada, Tuhan memberkati. Apapun profesi mereka, apapun persoalan tantangan hidup mereka, Tuhan akan menolong dan memberikan jawaban jalan keluar serta memberkati segala pekerjaan usaha mereka. Berdoa buat Radio Amigos, Tuhan akan terus memberkati Bapak Pendeta Heri Christian, Ibu Pendeta Meike Tumengkol,
Pendeta Rita Tumengkol juga, bahkan seluruh perangkat siar. Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga Tuhan lewat Radio Amigos ini akan semakin dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita firman Allah dimanapun Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mengalami Tuhan, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkatilah hari ini di mana kami akan beraktivitas. Dalam segala aktivitas kami percaya, kami yakini, kami imani berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.